ASN juga bukan solusi untuk perangkat desa. Perangkat desa adalah aparatur yang juga berbeda dengan umumnya pegawai dalam tanda kutip. Karena perangkat desa itu memiliki tugas yang sifatnya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi bisa saja 1 kali 24 jam dia berstatus sebagai perangkat desa, termasuk kepala desa. Nah, waktu itu langsung diperintahkan oleh Pak Presiden kepada Menpan RB untuk mencari solusi bagi upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa sekaligus status yang lebih proporsional. Selama ini status kepegawaian dari perangkat desa selalu menjadi pertanyaan. Meski sama-sama menggunakan seragam PDH, baju batik korpri, ternyata perangkat desa bukanlah pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara. Hal inilah yang kemudian menjadikan tema utama dalam perjuangan perangkat desa, utamanya Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI. Menjelang pembahasan lanjutan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, seringkali menjadi perdebatan di antara perangkat desa. Apakah status kepegawaian dari perangkat desa masuk dalam revisi Undang-Undang Desa? Berikut ini bocoran dari Menteri Desa PDT terkait dengan status dari perangkat desa. Informasi ini sendiri disampaikan oleh Gus Menteri dalam rapat koordinasi pembangunan desa dan perdesaan tahun 2023 di Jakarta, Senin 25 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Pak Sugito, Bu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Bu Lina, Ibu Kaban BPSDM, Bu Nurlaila, staf ahli, dan seluruh jajaran dari Kementerian Desa, Bu Jessica Ludwig Ma'ruf, tinggal nambahin Amin jadi anaknya Ma'ruf Amin. Tadi saya ragu ini bacanya bener Ma'ruf apa gimana, saya tanya, ini bacanya gimana Bu? Iya, bacanya Ma'ruf, kalau gitu tambahin Amin. Nah. Sekarang enggak boleh ngomong amin keras-keras. Para Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten Kota yang hadir, para DAPM Kabupaten, tim P3PD dan seluruh yang hadir. Saya bersyukur sore hari ini bisa menghadiri satu forum yang menurut saya memang sangat-sangat strategis, karena di sini akan dibahas banyak hal terkait dengan permasalahan dan sekaligus solusi atas pembangunan desa dan pedesaan. Dan ini memang harus terus kita lakukan agar kita selalu paham peta permasalahan yang ada di desa, karena kita juga selalu ngomong kepada seluruh warga masyarakat desa, perangkat desa, agar di dalam merencanakan pembangunan senantiasa bertumpu pada kebutuhan, bertumpu pada masalah, bukan bertumpu pada kemauan dan keinginan segelintir orang. Ini berarti bahwa kita terus membangun kesadaran diri mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai ke desa terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, dialami, dan untuk dicarikan solusi, dan itulah hakikat dari pembangunan. Dari beberapa isu yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Dirjen,
ini beberapa sempat kita diskusikan juga beberapa waktu yang lalu di dalam rapat internal antara Pak Presiden dengan kita beberapa kementerian yang terkait. Yang pertama, Pak Presiden menyoroti terkait dengan kapasitas perangkat desa. Beliau menanyakan, gimana sih pengembangan SDM perangkat desa itu gimana yang sudah terjadi dan yang sedang dan akan dilakukan agar terjadi inovasi-inovasi yang maksimal dalam pembangunan desa. Nah, kita semua kebingungan menjawab karena memang keberadaan perangkat desa itu unik. Bukan ASN, bukan P3K, ya kan? Bukan outsourcing, karena dia diangkat pada dengan basis usia, jadi bukan outsourcing, tapi juga bukan sumber daya manusia yang bukan-bukan. Jadi kita naruhnya bingung. Nah, pada kesempatan itu saya sampaikan pada Pak Presiden, memang ini masalah yang harus segera dicari solusinya, tetapi bukan kemudian ASN menjadi pilihan solutif, karena itu juga bukan jawaban Pak Presiden. Sebagai contoh, pernah Sekdes di ASN kan tahun berapa itu, kemudian hilang lagi kan, tidak di ASN lagi, akhirnya diperbantukan di kecamatan, jadiin dan itu dan seterusnya. Artinya ASN juga bukan solusi untuk perangkat desa. Perangkat desa adalah aparatur yang juga berbeda dengan umumnya pegawai dalam tanda kutip, karena perangkat desa itu memiliki tugas yang sifatnya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi bisa saja 1 kali 24 jam dia berstatus sebagai perangkat desa, termasuk kepala desa. Nah, waktu itu langsung diperintahkan oleh Pak Presiden kepada Menpan RB untuk mencari solusi bagi upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa sekaligus status yang lebih proporsional. Saya nggak yakin Pak Azwar Anas bisa mencari solusi terbaik. Nah, oleh karena forum ini saya harapkan juga bisa memberikan masukan kepada Pak Menpan RB, karena setelah dari pertemuan itu saya tanya, pengalaman saya menjadi bupati 2 periode, itu kira-kira gimana untuk perangkat desa? Wah, ini juga PR saya sejak dulu sebenarnya, saya jadi bupati itu sudah mikirkan itu. Nah, sekarang saya punya kewenangan, tolong segera dicari solusi agar peningkatan kapasitas SDM perangkat desa itu betul-betul mendorong percepatan inovasi, karena memang disitulah kuncinya. Yang kedua, kita juga sering diskusi di Kementerian Desa terkait dengan konflik dalam tanda kutip antara kepala desa dengan perangkat desa, dampak dari Pilkades. Nah, dampak dari Pilkades. Bahkan saya sampaikan Pak Presiden, sebenarnya kepala desa itu usulnya Pak Presiden, itu kepala desa seperti presiden, punya hak prerogatif untuk mengangkat perangkat desa. Padahal tidak mungkin, yang boleh punya hak prerogatif Pak Presiden. Nah, Presiden ketawa agak keras waktu itu gara-gara saya samakan dengan kepala desa yang ingin hak prerogatif. Ini juga masalah yang menurut saya sangat mendasar terkait dengan SDM kita. Nah, peningkatan SDM di level warga masyarakat, ini ada dua jalur sebenarnya. Yang pertama tentu jalur yang sifatnya menjadi sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat, baik disuruh maupun tidak disuruh, difasilitasi atau tidak difasilitasi. Itu terjadi proses upaya peningkatan SDM. Yang kedua, melalui jalur kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa. Nah, ini bagaimana kemudian dua hal ini bisa dilinearkan,
disinkronkan sehingga kebijakan di level yang sangat mikro itu pada level desa itu betul-betul bisa linear, bisa simetris, bisa seirama antara upaya-upaya pengembangan SDM yang melalui kebijakan desa dan juga sekaligus hasil upaya masing-masing oleh warga desa. Yang kedua yang perlu saya juga memberikan highlight-nya yaitu terkait dengan sinergi pembangunan desa. Ini sebenarnya sederhana kuncinya, itu data. Cuma sampai hari ini desa belum pernah dipercaya untuk mengelola data dan memberikan data. Yang tidak percaya sebenarnya juga dari kita, dari pemerintah pusat. Ini juga saya sampaikan kepada Presiden. Waktu itu kita bahas dana desa yang selalu usulannya naik. Padahal kalau dihitung-hitung paparan dari Bu Menteri Keuangan, dana APBN yang bergulir di desa itu hampir mencapai 300 lebih, hampir 350 triliun. Selain dana desa yang 70 triliun itu banyak sekali termasuk PKH dan lain-lain. Nah, terjadilah diskusi diantaranya bagaimana kalau dipercayakan ke desa termasuk jaring pengaman sosial, bansos, perlinsos itu jadikan satu aja di dalam kebijakan alokasi dana desa sehingga mereka diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengangkat berbagai permasalahan yang terkait dengan jaring pengaman sosial. Saya termasuk yang setuju dalam tanda kutip dengan kriteria-kriteria khusus. Nah, yang mantan bupati malah gak setuju. Wah, bahaya itu Pak Presiden. Nah, keluar saya tanya Pak Azwar Anas, sama kok nggak percaya sama desa toh, padahal pernah jadi bupati. Saya yang hanya ketua DPRD waktu itu, sekarang percaya banget dengan desa, mampu mengelola dirinya. Loh itu kan Jawa. Nah, kenapa nggak Jawa dulu, paling tidak kita punya model. Nah sehingga dana desa itu bisa saja total dana alokasi dan dana desa jumlahnya bisa sampai 5 miliar sampai 7 miliar, tapi semuanya ada di situ dan ini menjadi tanggung jawab bersama di desa. Ini bagian yang menarik juga untuk didiskusikan, kira-kira kalau desa-desa tertentu diberi kewenangan sampai sejauh itu, kira-kira mampu enggak? Saya kok yakin mampu, sama dengan ketika pertama kali digulirkannya dana desa, ada dua madhab. Madhab pertama meragukan betul, mana mungkin kepala desa bisa dikasih tanggung jawab duit segitu banyaknya untuk dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagaimana seharusnya. Nah kenyataannya hari ini kita tahu bahwa kepala desa, perangkat desa, masyarakat desa bisa dipercaya dan mampu. Nah itulah makanya saya menggulirkan idiom atau jargon percaya desa, desa bisa, karena kenyataannya desa bisa. Gara-gara itu ditambah Holopis Guntul Baris, ditambah SDGs desa, 3 ini saya dapat gelar profesor kehormatan ya gara-gara 3 itu. Padahal saya nggak membayangkan menggulirkan beberapa konsep pembangunan itu, terus ketika ketemu orang bahasa, guru besar bahasa ngomong saya, Pak Halim, ini bisa ini dilihat dari telah sudut bahasa, sosiolinguistiknya, itu akan menjadi sebuah konsep yang bagus, teori bagus di dalam pembangunan desa. Nah, sinergitas itu juga sampai hari ini belum bisa dilakukan secara maksimal. Hampir semua kementerian punya program di desa, tapi jalan sendiri. Ada yang lewat desa, ada yang tidak. Ditambah lagi pemerintah daerah yang juga buat kebijakan di desa tanpa melalui kepala desa misalnya. Beberapa desa di pinggiran kota itu mengalami permasalahan ini. Setiap saya ke wilayah desa pinggiran kota, itu di Semarang, di Surabaya, di Bandung, itu selalu mengeluhkan terkait dengan adanya komplek-komplek perumahan yang bupatinya sama sekali tidak ngajak ngomong kepala desa. Dan di situ kemudian ada dualisme seakan-akan.
Ada sebuah komplek perumahan kelas eksklusif yang tidak nyambung dengan pemerintah desa. Padahal jelas-jelas itu ada di wilayah desa. Nah ini juga menjadi keluhan para kepala desa terkait dengan sinergitas antar kementerian dan lembaga. Menurut saya ini juga sangat menarik untuk dilakukan pendalaman. Nah yang juga sangat memprihatinkan untuk masa depan, ini kaitannya dengan Bu Lina. Ini BUMDes. Terus terang saya sejak awal, tapi ini jangan dibuka dulu terlalu luas, nanti menganggap kita nggak percaya kan. Bukan karena kita nggak percaya ke BUMDes, karena saya punya pengalaman yang kurang bagus terkait dengan BUMD. Jadi saya di Jombang, ketua DPRD 2 periode, itu punya pengalaman yang sangat tidak bagus terkait dengan BUMD. Di Jombang itu ada BUMD yang mengelola apotek ya, mengelola apotek dan pelayanan kesehatan semacam klinik. Itu yang namanya tiap tahun, setiap laporan tahunan di DPRD, apotek itu nggak pernah untung. Padahal besar, obatnya banyak. Dibandingkan dengan apotek-apotek kecil di tingkat kecamatan yang dikelola oleh orang per orang, itu jauh lebih jelas penghasilannya yang tingkat kecamatan. Sampai saya melakukan perbandingan. Apotek di tingkat kecamatan, 1 bulan berapa omsetnya dan seterusnya saya sampaikan. Ini hanya kecamatan dan orang tidak wajib ke sini, sementara apotek kita yang masuk di dalam BUMD kita ini hampir wajib, rumah sakit itu masuk ke sini semua, tapi nggak pernah untung. Ada saja itu jawabannya itu apotek, belum yang lain. Nah di provinsi, saya jadi ketua DPRD provinsi menghadapi masalah yang sama. Saya bilang waktu itu ke Pak Dekarwo, gubernur, ayo kita petakan Pak De, mana BUMD yang nggak bisa berkembang, ayo ditutup daripada duitnya habis untuk operasional, untuk ini dan seterusnya. Nah sekarang saya dihadapkan pada BUMDes. Nah ini juga masalah. Jujur banyak orang mengkritik BUMDes dalam konteks itu dan saya bisa menerima. Ketika mereka mengatakan, oh jangan BUMDes, nggak jelas nanti pertanggungjawaban masa depannya dan seterusnya dan seterusnya. Itulah maka saya ngotot banget terkait dengan BUMDes ini, minta pendampingan dari STAN, minta pendampingan dari berbagai pihak, akuntabilitas laporan keuangan harus punya standar yang jelas dan seterusnya. Ini bagian dari upaya agar keberlanjutan BUMDes ini betul-betul bisa diwujudkan. Nah ini juga tolong menjadi bahasan serius menurut saya, agar kita sudah bisa mengantisipasi supaya BUMDes yang sekarang mulai bagus, ini jangan kemudian dalam situasi tertentu atau pada saat tertentu terus mengalami hal-hal yang pernah dialami oleh BUMD dan seterusnya. Saya tidak mau bahas BUMN, ya, tidak mau bahas BUMN, karena saya yakin BUMN tidak beda dengan BUMD. Saya kira gitu, demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.